Bagaimana caranya supaya kita tidak putus asa? Kembali lagi kepada diri kita tadi, jangan menyalahkan keadaan. Karena sejatinya takdir yang telah Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Dan kita juga mampu melewatinya dengan kesabaran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Islami dimanapun sahabat-sahabat berada, yang mana malam hari ini di rumah kediaman Ustadz muda insya Allah diberkahi, dan semoga yang melihat menyimak video ini saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana malam hari ini saya akan mempertanyakan bagaimana bisa menjelaskan konsep takdir atau bisa dibilang qadar dalam agama Islam dengan kebebasan manusia untuk membuat pilihannya bebas. Dan insya Allah kita dengar jawaban dari Pak Ustadz. Semoga pertanyaan saya mewakili sahabat-sahabat semua yang di sana. Insya Allah malam ini kita dapat satu pelajaran, bahkan bisa lebih, dan semoga jawaban ini bisa kita buat motivasi hidup kita buat kedepannya yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah bertanya tadi. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, saya akan jawab pertanyaan dari penanya tadi, yang mana pertanyaannya itu sangat dalam, dan ini juga mencakup tentang kehidupan kita selaku yang beragama Muslim khususnya. Karena dalam pertanyaannya itu adalah bagaimana kita cara menyikapi takdir dan bagaimana kita untuk bisa menjadi bebas dalam kehidupan ini. Nah itu, jadi nggak jauh ke situ sebenarnya. Untuk takdir sendiri yang harus kita ketahui adalah kekuasaan. Makna dari kata bahasa Arab itu takdir dan kekuasaan. Jadi semuanya adalah kekuasaan Allah, baik itu takdir yang mughrab maupun yang mu'allaq. Dan untuk konsep takdir sendiri itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima, baik buruknya yang datang kepada kita. Adapun permasalahan kebebasan itu terbagi lagi takdir menjadi dua bagian. Yang pertama takdir mughrab, yaitu takdir yang tidak akan bisa dirubah walaupun dengan doa ataupun ikhtiar. Itu adalah ketetapan dari Allah. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Kalau itu bisa kita rubah dengan doa dan ikhtiar. Contoh takdir yang tidak kita bisa rubah yaitu kematian. Yang pertama, yang kedua jodoh, itu tidak akan bisa dirubah. Yang ketiga itu jenis kelamin, tidak akan bisa dirubah kecuali dia yang merubah sendiri. Jadi ketetapan dari Allah, dia diciptakan seorang laki yang laki, diciptakan dia seorang wanita ya wanita. Yang keempat takdir yang mu'allaq, yaitu yang bisa kita rubah, yaitu doa dan ikhtiar kita. Itu bisa, karena itu ada mencakup dari keberusahaan kita. Adapun untuk pertanyaan selanjutnya tentang kebebasan, kata Imam Ghazali pernah berbicara sedikit tentang kebebasan. Sebenarnya kita bebas, mau kita hidup seperti apa kita bebas. Kata Imam Ghazali, ismasyita fa innaka mayyitun. Seolah-olah Imam Ghazali di situ mau bebaskan kita untuk hidup seperti apapun itu hidupnya. Kita mau bagaimana, kita mau seperti apa, dipersilakan sama Imam Ghazali. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kata Imam Ghazali. Sedangkan kita akan mati atau kita akan meninggalkan dunia ini. Adapun kematian itu yang tadi setelah kita bahas, udah ketentuan dari Allah yang tidak akan bisa kita rubah. Berarti pasti datang dan jelas akan datang, entah itu kapan. Dan kata Imam Ghazali, wa ahbib masyita fa innaka mufaraqahu. Cintailah apa yang kita cintai di dunia ini. Kita mau cinta kepada kekuasaan, kita mau cinta kepada kekayaan, pangkat, jabatan dan sebagainya, tetap kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali, lakukanlah apa yang kamu
bagaimana kita cara menyikapinya, karena menjada khairan alhamdulillah wa menjada sa'ala bi nafsihi. Jadi ketika kita datang takdir kepada kita yang baik, kita harus menyebutkan alhamdulillah, dan datang kepada kita takdir yang tidak baik, jangan kita menyebutkan alhamdulillah ataupun jangan kita menyalahkan Allah, karena sejatinya apa yang telah datang kepada diri kita itu yang kita tuai, yang kita tanam, dan yang akan bakal kita tuai. Begitu penjelasannya mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, Pak Ustadz, saya akan mempertanyakan satu pertanyaan terakhir. Semoga pertanyaan ini menutupi perbincangan di malam hari ini. Pertanyaan itu kan tadi bilang Pak Ustadz apa beda mughram dan mu'alaq. Nah, saya yang bertanyakan di kalangan masyarakat yang sering tanda kutip yang putus asa, ya, mughram itu kan tadi bilang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirubah. Nah, seandainya di lingkungan masyarakat kita ini ada seseorang yang benar-benar dia sudah berdoa, ikhtiar, terus berusaha, tapi alhasil dia seperti itu aja. Tanggapannya supaya kita ataupun masyarakat tersebut biar jangan berpikiran untuk putus asa, ataupun apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama kita itu bunuh diri. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Semoga apa yang kita berbincang malam hari ini, dua pertanyaan ini, untuk sahabat-sahabat penonton bisa diamalkan dan bisa dipelajari di lingkungan masyarakat masing-masing teman-teman tinggal. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Sering terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita menyikapi takdir yang telah ada ketentuan, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan ikhtiar dan doa kita, tapi hasil daripada ikhtiar doa kita tidak ada buahnya daripada keinginan kita. Itu bisa jadi takdir yang mughram dan bisa jadi takdir yang mu'alaq. Bagaimana cara kita menyikapinya, Pak? Adapun dalam pertanyaan yang tadi tentang ikhtiar dan doa, itu masuknya kepada takdir mu'alaq. Kayak kita mencari rezeki, itu takdir mu'alaq. Jadi bisa kita merubah keadaan kita atau ekonomi kita kalau kita mau berusaha dan berdoa. Tapi ada nih yang udah berusaha, yang udah berdoa, itu balik lagi kepada diri kitanya, gimana kitanya ke belakang. Itu bisa jadi kiparat, Pak. Bisa jadi kiparat dosa kita, bisa jadi itu karena perbuatan kita. Entah kita sebelumnya seperti apa, banyak dosa. Kan nanti itu sebenarnya bukan gak dijabah, bukan gak dikabul sama Allah doa-doa kita, tapi karena diri kitanya yang belum bersih dari apa yang telah kita perbuat. Bagaimana caranya supaya kita tidak putus asa? Kembali lagi kepada diri kita tadi, jangan menyalahkan keadaan. Karena sejatinya takdir yang telah Allah berikan kepada kita itu yang terbaik, dan kita juga mampu melewatinya dengan kesabaran dan selalu, kata Bapak tadi, selalu kita dekatin orang yang soleh, orang yang ibadahnya kelihatan zohirnya, ya Pak, yang dulu hatinya. Kita akan berbicara kun zohirika walatakun syairika. Jadi kita lihatlah zohirnya, kalau dari pandangan kita itu baik, ayo kita ikutin, ayo kita pelajari dari dia. Itu Pak, mungkin segitu kurang lebihnya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menjawab panjang lebar pertanyaan demi pertanyaan dari saya mewakili teman-teman. Semoga Pak Ustadz dalam keadaan sehat, dan semoga Pak Ustadz dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Pak Ustadz juga tetap syiar dengan
apa yang Pak Ustadz mampu. Dan untuk pribadi saya sendiri dan teman-teman sangat terhentu hatinya untuk jawabannya. Jadi garis bawahi dan kita harus tahu intinya, kita hidup ini syukuri, jalani, dan tetap berdoa. Janganlah teman-teman mengecewakan ataupun mengeluh takdir Allah SWT yang sudah diberikan oleh kita semua. Jadi malam hari ini pembicaraan kita sampai di sini saja. Semoga teman-teman bisa menyimak atau mempelajari yang apa yang kita sudah malam hari ini kita pelajari oleh Pak Ustadz. Terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk teman-teman. Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat dan rezekinya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.